Ya. Ini kalau waktu tanam dia lebih pendek lagi, segini cabang-cabang. Kali ini saya ingin memberikan bagaimana caranya melakukan sebuah repotting tanaman adenium dari pot lama menuju ke pot baru ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa mengembangkan bonggol dari tanaman adenium ini untuk bisa berkembang lebih besar ya. Langkah pertama yaitu persiapan media tanam adenium. Pada praktek ini akan saya coba menggunakan media tanam yang sudah saya beli atau saya peroleh di pedagang tanaman hias yang saya jumpai di pinggir jalan. Kalian bisa juga menggunakan media tanam yang bisa kalian peroleh di pekurangan rumah saja. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu persiapan tanaman. Tanaman dikeluarkan dari dalam pot lama dengan cara memukul kanan sampai kiri di samping pot lamanya ya. Kemudian tanah media lama dilepaskan atau dibersihkan dari akar tanaman. Jika ingin akarnya bersih total dari media lama, bisa dilakukan dengan melakukan penyemprotan air dari selang. Umumnya sambil diganti media, dilakukan juga pemangkasan untuk membentuk tajuk pada media tanam yang baru, mengurangi panjang cabang atau membuang cabang yang tidak dikehendaki bisa dilakukan. Nah, pada praktek kali ini saya hanya akan membersihkan beberapa akar serabut dari tanaman lama ya. Saya tidak akan melakukan praktek pemangkasan. Akar tanaman bisa dipangkas sebagian, terutama akar-akar serabut bagian luar. Jika dilakukan pemotongan akar juga, sebaiknya tanaman tidak langsung ditanam lagi dalam pot dengan media yang baru. Namun diangin-anginkan terlebih dahulu ya untuk selang beberapa waktu. Tujuannya apa? Ini agar luka-luka pada akar atau batang menjadi kering dan tidak membusuk saat terkena air. Penanaman langsung tanpa diangin-anginkan dapat dilakukan dengan menyisakan sedikit media yang berdekatan dengan akar, dan tanaman tidak mengalami banyak luka akibat pemotongan akar. Nah, pada praktek kali ini saya hanya memangkas beberapa akar serabut saja ya. Jadi saya tidak perlu untuk mengangin-anginkan tanaman ini dari beberapa waktu yang cukup lama, karena tidak ada banyak luka yang saya timbulkan dari pemangkasan ini. Jika kalian lihat, bonggol pada tanaman adenium yang saya bersihkan ini sudah terlihat cukup besar, sehingga sebenarnya kita membutuhkan wadah atau pot baru yang lebarnya atau luasnya cukup lebih lebar lagi ya dari pot lama. Tujuannya apa? Agar bonggol yang kita tujukan ini menjadi lebih besar, karena itulah uniknya dari pohon adenium yang akan dilakukan bonsai biasanya, karena nanti bonggolnya itu semakin besar dan di atasnya kita bikin bonsai sampai rindang. Nah, jika kalian sudah melakukan beberapa pemangkasan akar serabut dan sudah kalian bersihkan dari media tanam lama, maka langkah selanjutnya adalah kalian persiapan untuk penanaman adenium dengan media baru. Sambil melakukan pemangkasan akar serabut, sebelum kita tanam ulang adenium ini, saya akan memberikan beberapa tips ya teman-teman. Pertama, jika tanaman dan pot yang lama sudah tidak proporsional lagi, bisa dilakukan pergantian pot dengan ukuran yang lebih besar. Yang kedua, lapisi lubang-lubang pembuangan pot dengan pecahan genting atau styrofoam agar tanah tidak banyak tumpah keluar ketika kalian menyiram air ke dalam pot.
si tanaman adenium ini bisa menyesuaikan terlebih dahulu dengan media tanam yang baru ya. Bahkan kadang harus saya tunggu dulu 2-3 hari berikutnya. Tujuannya apa? Untuk menghindari busuk akar yang kalian lakukan pemangkasan. Namun jika akar yang kalian pangkas itu tidak menimbulkan luka ataupun tidak menimbulkan banyak luka di tanaman, maka kalian tidak perlu menunggu 2-3 hari. Kalian hanya cukup mengangin-anginkan tanaman adenium di media baru di beberapa waktu yang cukup yang dibutuhkan saja. Oke teman-teman, inilah tutorial dari saya, tutorial singkat bagaimana cara melakukan repotting dari tanaman adenium yang ada di pekarangan rumah kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, termasuk tutorial tanaman.